Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Eh, di hari ini saya Zulkarnain mendapat tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam dengan tajuk Paradigma Pendidikan Islam Transformatif. Rasanya perlu disinggung sedikit kembali mengapa paradigma atau bagaimana pendidikan Islam transformatif itu sendiri lahir di tengah masyarakat. Pada mulanya, pendidikan Islam di hari ini dapat dikatakan terancam eksistensinya di kehidupan masyarakat, ya karena kuatnya pengaruh globalisasi dan modernisasi, sehingga banyak masyarakat yang mempersepsikan bahwa pendidikan Islam di hari ini belum mampu menerjemahkan nilai-nilai normatif di dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat pun mempersepsikan bahwa pendidikan Islam hanya bersifat transenden atau hanya fokus semata memperhatikan memperkuat spiritual, namun mengabaikan permasalahan-permasalahan sosial. Banyak pula karena ini cendekiawan muslim cukup khawatir dan mencoba mencari rumusan baru bagaimana pemecahan problema tersebut. Maka lahirlah istilah atau terminologi pendidikan Islam transformatif yang akan kita bahas. Baik, jadi secara umum paradigma pendidikan Islam transformatif itu sendiri terbagi ke dalam dua bagian besar, yaitu yang pertama yang bersifat praksis dan kedua bersifat teoritis. Pendidikan Islam transformatif yang bersifat praksis yaitu fokus permasalahan atau fokus kepada pemecahan problematika yang berkaitan pada seluruh aspek kehidupan, seperti entah itu masalah sosial, ekonomi, budaya, pengembangan masyarakat, atau aspek-aspek yang lain, yang pada kesimpulannya pemikiran model pertama ini lebih menginginkan ajaran-ajaran Islam dapat dibumikan atau diaktualisasikan dalam kehidupan sehingga memberikan energi atau kekuatan yang positif demi mencapai keadilan sosial. Dengan demikian, pembelajaran pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi dan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Mereka pun menghendaki bahwa pendidikan Islam tidak hanya bersifat teologi yang sebatas doktrinal, namun bagaimana ajaran atau bagaimana pendidikan tersebut sebagai sebuah jawaban membebaskan daripada belenggu kemunduran itu sendiri. Penggagas pemikiran praksis atau model praksis ini dapat dilihat dari pandangan Muhammad Dawam Raharjo, Adi Sasono, dan Muhammad Amin Aziz. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan Islam yang bersifat teoritis. Mereka, para penggagas ini, mencoba merumuskan teori-teori sosial yang mampu memberikan solusi kepada permasalahan kehidupan sosial, sehingga apa yang mereka hasilkan mampu menjelaskan serta membimbing masyarakat dalam mencapai nilai-nilai kehidupan. Mereka yang digolongkan dalam bentuk atau dalam pemikir Islam transformatif teoritis itu sendiri yaitu Kunto Wijoyo dan Muslim Abdurrahman. Dan dapat dikatakan bahwa poin penting dari tipe pemikiran transformatif itu sendiri adalah landasan pemikirannya kebanyakan berasal dari tradisi intelektual barat, sehingga mereka sedikit banyaknya mengambil konsep pendidikan itu sendiri berdasarkan metodologi barat, dan mencoba merekonstruksinya berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Pemikiran tersebut dapat dilihat argumentasi ini dapat dilihat daripada latar belakang pendidikan mereka yang lahir dari tradisi keilmuan barat
keilmuan barat sekuler seperti dalam Raharjo, kemudian Kunto Wijoyo, Muslim Abdurrahman, dan Muhammad Amin Aziz. Mohon maaf, yang betul adalah dalam Raharjo, bukan dalam Raharjo. Kemudian jika kita berbicara mengenai corak pemikiran Islam transformatif itu sendiri dari kacamata yang lebih luas, itu dapat dikatakan bahwa memiliki 4 corak pemikiran yang dikembangkan oleh cendekiawan Muslim di Indonesia. Yang pertama, pemikiran modernisme dan tradisionalisme seperti pemikiran Cak Nur atau Nur Khalis Majid dan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Kemudian yang kedua, sosialisme demokrat yang mengedepankan keadilan sosial seperti Dawam Raharjo, Adi Sasono, dan Kunto Wijoyo. Kemudian yang ketiga, universalisme yang mengkampanyekan Islam sebagai ajaran agama universal seperti pemikiran Amin Rais, Jalaluddin Rahmat, dan A.M. Saifuddin. Kemudian keempat, corak pemikiran yang keempat yaitu modernisme yang melibatkan Islam pada dunia politik seperti pemikiran Johan Effendi dan Ahmad Syafi'i Ma'arif. Jadi barangkali demikian yang dapat saya sampaikan, bahwa kesimpulan daripada materi saya hari ini yaitu mengenai pendidikan Islam transformatif sendiri dapat terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama bersifat praksis dan yang kedua bersifat teoritis. Islam transformatif yang bersifat praksis yaitu berfokus pada pemecahan problematika yang berkaitan kepada seluruh aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, dan pengembangan masyarakat. Kemudian adapun yang bersifat teoritis yaitu bagaimana para cendekiawan merumuskan teori-teori sosial dan mampu memberikan jawaban permasalahan-permasalahan di hari ini berdasarkan pendekatan-pendekatan ilmu sosial. Demikian yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.